Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada diskusi 10 kali ini, saya akan membahas tentang studi komparatif pendidikan di berbagai negara, khususnya yaitu negara Indonesia, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Baik, kita awali dengan kesan dan kendala belajar kelompok. Kesan saya dalam pembelajaran secara kelompok, terutama dalam pembuatan artikel bersama, memberikan saya banyak pengetahuan dan pelajaran. Di antaranya adalah saya mengetahui cara mencari sumber artikel terpercaya, seperti Google Scholar, jurnal terakreditasi Sinta, Mendeley, dan lain-lain. Kemudian, cara menyortir dan menganalisis sebuah artikel. Selain itu, meningkatkan keterampilan saya dalam berkomunikasi dan saling menghargai antar teman, memperkuat pemahaman materi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Adapun kendala yang saya rasakan dalam kegiatan kerja kelompok kali ini adalah perbedaan gaya kerja, di mana ada anggota kelompok yang lebih cepat mengerjakannya dan ada yang biasa saja. Selain itu juga terkadang sulit dalam koordinasi untuk membahas bersama, mengingat masing-masing anggota memiliki keterbatasan waktu dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kami perlu menyesuaikan waktu di saat semuanya bisa. Sedangkan sarannya, dalam pembelajaran kelompok kedepannya mungkin lebih baik dilakukan penetapan peran yang lebih jelas dengan tugasnya, menggunakan teknologi atau alat kolaborasi yang dapat diakses semua anggota kelompok, misalnya Google Dokumen dan Canva. Selain itu, sebisa mungkin meluangkan waktu untuk membahas tugas kelompok. Dengan demikian, diharapkan hasil kerja kelompok lebih baik dan lebih cepat selesai. Selanjutnya, yaitu analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Yang pertama, antara kurikulum nasional dan kurikulum yang ada di sekolah. Perbandingannya, pertama yaitu tujuan pendidikan. Dalam kurikulum nasional, tujuan pendidikannya mengembangkan potensi siswa secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan di sekolah kami menggunakan visi atau tujuan, yaitu meningkatkan keimanan, mengembangkan gotong royong, aktif, kreatif. Jadi ini lebih spesifik lagi. Yang kedua, mata pelajarannya. Pada mata pelajaran kurikulum nasional itu semua ada yang bersifat umum, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, seni budaya, dan PJOK. Sedangkan dalam kurikulum sekolah, di sekolah kami khususnya ditambahkan mata pelajaran PLBJ di samping dengan pembelajaran umum yang tadi. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan pendekatan pembelajaran aktif dan berbasis proyek. Sedangkan di sekolah kami mencoba melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan berbagai inovasi, kolaboratif, integrasi TIK dalam pembelajaran. Jadi di kelas-kelas kami coba mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, misalnya yaitu penggunaan Canva, kemudian Quizzes, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu evaluasi. Di kurikulum nasional ini menggunakan penilaian formatif dan sumatif. Sedangkan di sekolah kami ada penilaian harian, formatif, sumatif, portofolio, keterampilan sosial emosional. Selanjutnya yaitu bagaimana sih pendidikan di Indonesia, Finlandia, Korea Selatan, dan juga di Jepang. Pendidikan di Indonesia yang sudah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20%. Namun, sifat pendidikannya masih bersifat kompetisi. Jadi, di antar sekolah biasanya berkompetisi untuk memperlihatkan, menunjukkan bahwa sekolahnya yang terbaik. Yang kedua, yaitu adanya sistem tinggal kelas dan perankingan. Nah, di sini alhamdulillah Indonesia mulai sedikit atau perlahan demi perlahan meninggalkan sistem tersebut. Di antaranya sebagian besar siswa naik kelas
dan sudah diberlakukan lagi tidak ada rankingan. Yang ketiga yaitu beban belajar 40 jam per minggu. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran sebagian besar di dalam kelas. Jadi, sebagian pembelajaran dilakukan di dalam kelas masing-masing. Jarang sekali guru yang melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Nah, ini di sini perlu adanya inovasi dan keberanian guru untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya, di pendidikan Indonesia, pemberian tugas hampir di setiap tatap muka. Jadi setiap hari selalu ada PR. Nah, sekarang sudah mulai ditindaklanjuti agar dikurangi PR-PR yang ada. Jadi diharapkan pendidikannya secara tuntas. Selanjutnya, kualifikasi pendidikan guru minimal S1. Jadi guru-guru yang ada di Indonesia itu pendidikannya minimal sarjana sesuai dengan jurusannya. Dan yang terakhir adalah usia sekolah dasar minimal 6 tahun. Jadi anak-anak Indonesia yang sudah berusia 6 tahun bisa mendaftarkan diri dalam SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Terus bagaimana pendidikan di Finlandia? Ternyata pendidikan di Finlandia berbeda dengan di Indonesia. Di antaranya sifat pendidikannya yaitu bersifat kesetaraan. Jadi bukan kompetisi lagi. Mereka lebih cenderung ke kolaboratif. Kemudian tidak ada sistem tinggal kelas dan rankingan. Di sana sudah lama tidak ada sistem tinggal kelas dan rankingan. Selanjutnya, beban belajarnya pun lebih sedikit dibandingkan Indonesia, yaitu 30 jam per minggu. Kegiatan pembelajarannya mengutamakan pemecahan masalah. Jadi, anak-anak diajarkan bagaimana memecahkan masalah, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tidak ada tugas rutin. Jadi, betul-betul sekolah itu pembelajarannya tuntas di hari yang sama. Kualifikasi pendidikan gurunya di sana sudah minimal S2 atau master, sedangkan Indonesia masih S1. Dan usia sekolah dasar minimal 7 tahun. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di Korea Selatan? Di Korea Selatan, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan yang besar untuk penyediaan sarana, prasarana, dan juga perhatian untuk gurunya. Sehingga dana alokasi umumnya lebih besar dibandingkan Indonesia, yaitu 20,27%. Libur sekolahnya lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Dan sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan umur, bukan lewat pengetahuan, nilai, ataupun tes. Sekolah negeri dan swasta prasekolah memiliki program pendidikan yang sama, yaitu lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreativitas, bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi di Korea Selatan ini semua siswa prasekolahnya coba diarahkan atau diajarkan bagaimana menjadi siswa yang mandiri, kreatif, dan bisa bersosialisasi. Dan yang terakhir yaitu penanaman disiplinnya yang sangat keras dan ketat. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di Jepang? Nah, di Jepang, pendidikannya dipengaruhi oleh budaya, di mana masyarakatnya memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Dia juga menyesuaikan kemajuan dengan budaya, jadi ada adaptasi. Dan tidak semuanya diterima, tapi dipilah, disesuaikan. Kemudian, di Jepang ini sangat menghargai keterampilan dan prestasi orang lain tanpa melihat latar belakangnya, mau dia miskin, mau dia kaya, atau yang lainnya. Selanjutnya, mendorong peran orang tua dan tanggung jawab guru dalam pendidikan. Jadi peran orang tua di sana itu sangat diprioritaskan. Jadi peran orang tua ini diharapkan mampu meningkatkan pendidikan di sekolah. Guru pun dituntut tanggung jawabnya untuk memajukan pendidikan. Waktu belajar di sekolah di Jepang ini jumlahnya 240 hari tiap tahun.
Dengan demikian, lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Prioritas utama dalam pendidikan adalah disiplin diri dan etos kerja keras. Jadi ditanamkan kepada siswa-siswa untuk memiliki disiplin diri, karena ini yang paling utama di antara yang lainnya. Kemudian masyarakat di Jepang juga memanfaatkan media massa untuk meningkatkan budaya belajar masyarakat. Tidak seperti halnya Indonesia, banyak sekali media massa dipakai untuk propaganda-propaganda atau hal-hal yang bersifat kurang baik. Di sana sudah melaksanakan pendidikan inklusif, yaitu adanya kesetaraan gender, tidak membeda-bedakan status ekonomi, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Semuanya sama mendapatkan hak pendidikan yang sama. Dan yang terakhir, sudah diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Ini sama dengan di Indonesia. Di Indonesia pun sama melakukan desentralisasi pendidikan dengan adanya manajemen berbasis sekolah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.